Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di saat ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Kita masih tentang iltifat, ya, iltifat. Jadi di dalam ilmu balaghah ada yang disebut dengan iltifat, ya. Iltifat itu seperti kemarin sudah disampaikan, iltifat. Nah, nulisnya seperti ini, iltifatun. Iltifat adalah atau berarti secara bahasa itu perubahan atau perpindahan. Ya, perubahan atau perpindahan. Ini kurang P lagi, perpindahan. Ya, perubahan atau perpindahan. Adalah perpindahan gaya bahasa, dengan cara, nah caranya ini yang penting. Pertama, mengganti domir, ya. Mengganti domir, misalnya dari pihak ketiga ke pihak kedua, atau dari pihak ketiga ke yang lain. Pokoknya ganti domir. Ganti pihak domir, ya. Ganti pihak domir. Bisa dari ke satu ke kedua, ke satu ketiga, kedua ketiga, ya. Itu bisa. Itu berarti pergantian domir, ya. Nah, kemarin sudah, ya, bisa variasinya macam-macam. Nah, kemudian yang kedua, perpindahan domir tapi dari sisi bilangan. Perpindahan domir dari segi bilangan. Bilangan itu misalnya dari mufrad, muhotob mufrad ke muhotob jama, gitu. Muhotob mufrad ke muhotob jama, ya. Nah, sama-sama masih pihak kedua, misalnya di pihak yang sama, tapi ganti apa? Ganti bilangan, ya. Ganti bilangan. Nah, ini belum kita bahas contoh-contohnya. Nah, yang ketiga sekarang adalah mengganti kalimat. Mengganti kalimat bisa dari jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah, dari ismiyah ke fi'liyah, atau sebaliknya. Dari fi'liyah ke ismiyah bisa, atau dari kalimat berita ke kalimat perintah, dan lain sebagainya, ya. Jadi yang sudah dipelajari itu bisa, ya, bisa dari misalnya dari berita ke perintah, dari khobari ke insya'i, gitu. Dari berita ke nahyi, sama dari khobari ke insya'i, itu bisa rubah, ya. Bisa rubah kalimat jumlah. Nah, jadi ada tiga, ini minimal ada tiga. Ada ganti domir. Domirnya maksudnya para pihaknya ganti dari ke satu ke kedua, atau satu ke ketiga, atau acak, ya. Yang kedua, di pihak yang sama tapi bilangannya ganti, atau sekarang yang ketiga mengganti kalimat, ya. Kalimat contoh dari ismiyah ke fi'liyah, atau sebaliknya dari fi'liyah ke ismiyah. Baik, kita sekarang langsung contoh aja, ya. Nah, karena teorinya cuma segitu, teori kita sekarang iltifat ternyata dari jumlah, ya, dari jumlah apa nih? Iltifat. Nah, ini kurang A sebetulnya. Iltifat, ya. Iltifat dari ismiyah ke fi'liyah. Kita coba lihat. Buka surat Al-Fatihah, ya. Baik. Ternyata Al-Fatihah itu kemarin ada sisi iltifat dari domir, kan, ya. Dari pindah domir dari ghaib, dari pihak ketiga, Allah sebagai pihak ketiga, lalu pindah ke pihak kedua, mukhotob tunggal, ya. Mukhotob tunggal. Nah, kemarin kan sudah contohnya. Nah, sekarang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah apa? Isim, ya. Isim, irobnya apa? Lihat ujungnya. Doma. Marfu. Kalau ada isim, irobnya marfu atau rofa di awal kalimat, maka dia mubtada. Kalau sudah ada mubtada, diikuti dengan khobar. Jadi lillahinya khobar.
Ya. Kalau mubtada khobar berarti ini ismiyah, jumlah ismiyah. Ya. Kalau Robbil alaminnya ini idofat, Ini lalu dapat. idofat ini ada irobnya, Robbi, kasroh, majrur. Berarti lillahi ngikut ke lillahi, tawabi. Iya. Tawabi. Tawabinya bisa sifat, bisa badal. Saya lebih memilih yang badal. Kalau badal pakai kata ini, ya itu. Nah, itu yaitu berarti itu badal. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Yaitu Tuhan Itu semesta alam atau harus. Tuhan seluruh alam. Iya. Itu badal ya. Iya. Nah, ini jumlah ismiyah ya. Bisa dipahami ya, ini alhamdulillah segala pujian itu adalah lillahi, adalah bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, idofat. Robbinya mudhof, al-alaminnya mudhof ilaih, dan si Robbil alamin ini idofat ada irobnya. Lihat di mudhofnya, Robbi. Kalau Robbi itu majrur, kenapa majrur? Tanpa arah harap jar. Oh, berarti Iya. dia tawabi ke lillahi. Lillahi. Tawabinya bisa sifat, bisa badal. Bisa sifat, bisa badal. Kalau Iya. kalau badal ya yaitu Robbi ya. Kalau dia sifat berarti yang menjadi Rob dari seluruh alam. Bisa dua-duanya, mungkin dua-duanya ya. Mungkin salah satu dari dua-duanya ya. Maksudnya mungkin badal, mungkin naat kata sifat. Terus ayat 3-nya Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Nah, Iya. kalau ini karena dia kasroh, berarti ini ayat nggak berdiri sendiri, ya, nggak berdiri sendiri. Nah, Tapi ya dia Ar-Rahmani kasroh majrur, berarti dia ngikut ke Robi ya, ya Iya, ke Robbi. Robi. Dia jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah kata sifat dari Robbil Alamin, ya. Iya. Kemudian Maliki, nah Maliki juga majrur kasroh, berarti nggak berdiri sendiri, tapi ada Enggak. kaitan dengan yang sebelumnya. Sebelumnya Ternyata dari Maliki ini dari apa? adalah Allahi. Nah, dari Allahi, lillahi. sifat. Berarti Dua lillahi hal. ini punya dua badal. Iya. Satu Robbil Alamin punya dua julukan. Allah Yang itu kedua. adalah Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh alam, yang punya Ya. sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi juga ada Allah adalah Malik Yaumiddin, penguasa atau yang menguasai hari pembalasan. Ya. Nah, itu sudah pernah dibahas pada bahasan tawabi ya. Ini hanya review aja. Ya, ini Maliki ini dia atofnya ke lillahi ya Ustaz ya. Ya, dia ma'tufnya ke lillahi, jadi mengikut ke Oke. lillahi ya. Kalau dia mengikut ke lillahi berarti dia khobar juga ya. Jadinya. Dia badal. Padahal. Ya, jadi dia Maliki itu dia lillahinya khobar ya. Nah, Ya. lillahinya khobar, Robbil alaminnya tawabi ke lillahi yang di posisi khobar. Iya. Tawabinya majrurnya ya. Iya, Nah, iya, iya. majrur tapi dia punya jabatan sekarang karena dia tawabi, kalau bukan sifat badal gitu. Iya, iya, iya. Kalau Badal, bukan sifat badal. Jadi kalau kalau Maliki Yaumiddin itu juga idopat ya, idopat bertingkat ya, pernah dibahas ini idopat bertingkat ya. Iya. Nah, idopat bertingkat berarti itu julukan. Berarti Allah itu adalah Maliki Yaumiddin, penguasa hari agama, hari pembalasan. Nah, ini bisa diklasifikasikan tawabi ke lillahi, tawabinya lebih pasnya adalah badal. Ya. Badal. Nama lain atau julukan ya. Nah, tiga ayat ini itu kan jumlah ismiyah, satu rangkaian. Iya. Sengaja ini ditampilkan semuanya karena ini satu kalimat utuh gitu. Walaupun ada berapa ayat? Ada 3 ayat. 3 ayat. 3 ayat, tapi dia ini satu kalimat utuh. Jadi terjemahannya kalau mau digabungkan, alhamdulillah segala pujian itu adalah bagi atau milik Allah. Ya. Allah. Siapa Allah itu? Yaitu Rob Tuhan semesta. seluruh alam. Semesta seluruh boleh seluruh alam. Ya, seluruh alam. Seluruh alam yang maha pengasih, yang memiliki sikat ya apa? Yang maha pengasih, maha penyayang, koma gitu ya, koma lagi. Iya, Mah. Koma lagi ya. Lalu tambah lagi yang keduanya, yaitu
penguasa hari Kemudian pembalasan. Balasan. Baru titik. Nah, gitu. Jadi koma, jadi segala pujian itu bagi Allah, koma, yaitu Rabb seluruh alam, koma, yang memiliki sifat maha pengasih, maha penyayang, koma. Nah, lalu Allah juga adalah penguasa hari pembalasan. Ya. Jadi ini belum titik sampai Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Titiknya baru di Maliki Yaumiddin. Nah, baru di ayat 4 ini titik itu. Artinya secara konten sampai situ kalimatnya ya, utuhnya sampai situ. Berarti ini kalau mubtada khobar berarti jumlah Ismiyah. ismiyah ya. Kalau mubtada khobar berarti ismiyah atau kalimat nominal ya. Nah, dalam konteks ini lagi menceritakan Allah sebagai ghaib, pihak ketiga ya. Allah sebagai pihak ketiga ya. Ghaib. Nah, setelah itu tiba-tiba ayat kelimanya langsung gimana bunyinya? Iya karena Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hmm. Ternyata ini ada iltifatnya yang kemarin kita bahas. Dari domir hu atau huwa menjadi ka, mukhotob. Nah, itu sudah iltifat. Ka na'budu. Ya, iyyaka itu domir apa? Mukhotob, mufrad ya, engkau. Padahal ayat sebelumnya itu adalah lagi diposisikan sebagai ghaib, tunggal. Nah, itu iltifat. Kemarin ya, iltifat domir itu. Iltifat domir. Perpindahan domir dari pihak ketiga, ghaib, ke pihak kedua, mukhotob ya. Nah, jadi ini ada dua iltifat ternyata ya. Iltifatnya ada dua iltifat, ada Iya, Kak. ada dua iltifat ya. Yang pertama iltifat domir ya. domir dari Iltifat domir dari ghaib ghaib ke ke mukhotob. Nah, mukhotob ya. Dari ghaib mufrad ke mufrad ke mukhotob mufrad ya. Maksudnya dari apa? Aduh, mohon maaf, ini ada yang ya, baik, mohon maaf agak di-mute dulu. Dari ghaib mufrad yaitu huwa gitu ya. Yaitu huwa ke mana? Ke ka ya. PK. Ke ka ya. Ke ka. Nah, gitu. Huwanya belum ditulis. Ya, ini harus diganti dulu ininya. Oh, ada oke. Nah, huwa ke huwa ya. Iya. Dari huwa atau dari hu ke Ka. nah ke ka gitu ya. Ka. Nah, itulah iltifat ya. Ini iltifatnya iltifat domir ya. Jadi yang kriteria pertama tadi. Iltifatnya iltifat domir ya. Bisa kerasa ini ada perubahan domir? Ya dari huwa. Ya, dari huwa ya. Kan alhamdulillah segala puji bagi Allah. Maksudnya diposisikan Allah sebagai ghaib ya. Ghaib mufrad ya. Ya, berarti ghaib apa ketiga ya. Pihak ketiga lalu jadi ka menjadi apa? Mukhotob mufrad ya. Nah, ini iltifat yang pertama ya di Al-Fatihah ini. Sudah kita bahas. Ternyata sekarang kita coba lihat dulu ini. Kalau iyyaka na'budu itu jumlah apa ini? Iyyaka na'budu. Ismiyah, Ustaz. Nah, memang ini seperti ismiyah, tapi kalau iyyaka itu dia adalah objek. Objek dia maf'ul. Maf'ul bih. Berarti fi'liyah. Maf'ul bih yang disimpan di depan ini. Iya. Kalau namanya maf'ul bih, nah pasti ada fi'il fa'il. Na'budu fi'il fa'ilnya. Ya. Berarti na'budu ini iya na'budu fi'il fa'il, iyakanya maf'ul bih. Ini sudah dirubah, diolah lagi ini. Di luar biasakan lagi ini, dibikin dahsyat gitu. Tapi secara kalimat ini jumlah fi'liyah. Tapi fi'il di belakang, Ustaz ya.
Tapi na'budunya di belakang. Padahal yang standar itu na'buduka Na'bud- mestinya. Iya, Ya, nak buka. Jadi na'buduka. yang Ini standar yang itu, yang standar itu Na'budu. adalah fi'il fa'il. Iya. Kalau fi'il fa'il bunyinya biasanya begini, yang biasa bagi mereka apa? Kau. Na'buduka. Nah, Na'buduka. na'buduka. Nah, kalau na'buduka itu fi'il fa'il maf'ul bih. Iya. Iya. Fi'il fa'il maf'ul bih, ya. Ianya Fi'il sebagai fa'il maf'ul bih, ya. Sebentar saya tulis dulu ini. Fi'il fa'il, fi'il tambah fa'il tambah maf'ul bih. Ya, fi'il fa'il maf'ul bih. Jadi kak di sini itulah isim domir muttasil gitu. Muttasil ya, Ustaz, Si itunya isim Domir mutasil. domir muttasil. Kenapa muttasil? Karena dia nyambung dengan fiilnya gitu. Karen. Mohon maaf, ini ada yang bunyi. Fiil, fa'il, maf'ul bih. Jadi mutasil itu berarti apa? Nyambung dengan fiilnya ya. dengan fiilnya. Nah, ini tambahannya. Jadi yang disebut mutasil ini adalah nyambung dengan fiilnya. Na'buduka yang biasa itu, yang standar itu. Kalau na'buduka artinya kami menyembah engkau. Kau. Kami menyembah engkau. Nah, ini artinya. Kami menyembah engkau, maksudnya apa? Tersirat, kami bisa juga menyembah Yang lain. kepada selain engkau. Gitu implikasi maknanya. Masya Allah. Jadi kalau na'buduka, kami menyembah engkau. Yes. Iya. Karena ininya mutasil kaknya. Ya. Tapi tersirat konten bahwa kami bisa menyembah kepada selain engkau. Kalau na'buduka. Kalau K itu ya Ustaz ya. Ini yang standar. Si mutasil itu nyambung. Walaupun hurufnya nggak nyambung. Karena itu faktor dal. Huruf Ya. dal adalah salah satu Bisa huruf yang nggak sambung. bisa nyambung secara fisik ya. Dada rozawa kan gitu. Dada rozawa. Jawa. Ya. Jadi ini walaupun misah, ini mutasil. Maksud mutasil adalah nyambung dengan fiilnya. Itu. Jadi pahami? Iya. Nah, Ustaz, sekarang ya. Iyaka itu kan iyaka itu maf'ul bih kan, maf'ul bih yang di depan. Iya. Ya, kalau untuk maf'ul bih yang di depan selalu pakai iya ya. Nah, yes, mau saya terangkan ini. Ya, please Ustaz. Standarnya Ya. yang standar bahwa K itu karena namanya juga mutasil, maka dia harus nyambung dengan fiilnya. Clear sampai sini? Iya, iya. Clear ya? Ya. Kalau sudah clear boleh dilanjut ini karena ini Boleh. sangat penting. Nah, sekarang faktanya di Al-Fatihah si K ini disambungkan dengan iya, Kak. Dengan iya gini. Ya. Jadi iya ini adalah biar apa? Biar si huruf K ini bisa disimpan di depan. Karena domir K ini tidak boleh sendiri di depan, nggak boleh di depan. Iya, kan Harus di belakang. Nah, biar bisa di depan, maka ditambah iya, gitu. Hanya. Nah, kemudian na'budu. Boleh enggak? Na'budu. Nah, jadi si K ini statusnya sekarang nyambung apa misah sama domir sama fiilnya? Nyambung sebenarnya. Kalau iya kan bisa. Bisa dong, Pak. Nyambung apa misah itu dulu pemahamannya. Bisa. Nyambung Ustaz. Bisa. Bukan masalah nulis sama iyanya, tapi apa? Dia bersambung nggak? Kalau bersambung itu berarti setelah fiil si K-nya. Ini setelah fiil nggak huruf K itu? Enggak. Enggak. Berarti terpisah apa bersambung secara makna? Terpisah.
Tersambung. terpisah. Makanya si huruf K ini disebutnya jadi Munfasil. berubah sekarang. Isim, Ah, domir, jadi munfasil. Kan unik ya? Nah, tadinya jadi mutasil. munfasil. Domir. Ya. Kenapa Tadinya munfasil? Kenapa karena munfasil? karena dia terpisah. Karena Iya. dia terpisah Iya. dari fiilnya. Mana Iya. fiilnya? Na'budu. Iya. Dia sebutannya jadi isim domir munfasil. Saya juga asalnya Bisa ini juga. Kenapa jadi munfasil? Oh, munfasil itu dia terpisah dari fiilnya ini. Iya. Iya. Cuman Iya. ini namanya karena K itu apa? Objek, makanya dia Ah, posisinya apa? Fi mahali nasbin lah kalau kata santri iya. itu. Iya. Fi Ahli nasbin. Oke. Ya. mahali Nasbin. Iya, Karena dia nasbin. Atau Iya. bahasa ininya gimana? karena Kaflingnya dia mansub gitu. Iya. Kaflingnya mansub. Ya, Kaflingnya ya kaplingnya mansub. Maksud kapling mansub itu apa? Berarti Kapling. maf'ul bih gitu. mahalnya mansub. Ya, mahal itu Oke. kapling biar mudah Iya. dicerna Iya. itu kapling posisi lokasi mansub gitu. Kalau Iya. Iya. mansub kan objek. Iya. Iya. Benar. Clear sama sini? Kalau Iya. kapling Sure. mansub berarti adalah maf'ul bih. Maf'ul bih. Gitu. Iya. Iya. Oke. Sekarang Ida. Biasanya maf'ul bih itu posisinya fi'il fa'il maf'ul bih di belakang Iya. biasanya. Iya. Itu yang standar. Ah, Oh, tiba-tiba ini kok K-nya di depan padahal harusnya di belakang. Ini Iya. ada kaidah lagi. Ada yang disebut kaidah apa? Maf'ul muqaddam. Oh ya, Nah, depan. maf'ul muqaddam itu adalah objek Di depan. yang Di depan. disimpan di depan. Padahal Iya. objek biasanya di belakang, bukan biasanya, emang Iya. di belakang. Mhm. Inilah arti maknanya apa? Apa yang nyebutnya litaksis, penghususan. Maknanya penghususan. Maksudnya apa penghususan? Disitulah muncul arti hanya kepada engkau kami beribadah. Menyembah. Atau menyembah ya, hanya kepada engkau kami menyembah, biar simetris ya, sama-sama menyembah aja. Mengabdi boleh, maksudnya hanya itu secara lafadznya, kata Ustaz, hanya itu nggak ada ininya. Sebentar saya ini kan, saya pindahkan dulu ini. Iya, Jadi saya kata mau. hanya secara lafadznya nggak ada dohirnya. Ya. Sebentar Ustaz. Ya, jadi munculnya kata hanya pada iyyaka na'budu akibat atau sebagai implikasi dari huruf K domir ini yang disimpan di depan. Oke, ya. Jadi pertanyaan ininya, kalau ada maf'ul yang itu apa namanya itu isim domir mutasil yang disimpan ke depan, dia jadi domir munfasil. Ya. Di domir munfasil dia harus ada tempat, nggak mungkin kan dia sendiri kan, jadi Nggak ditambah. Iya. Makanya ada alat bantu kata iya atau ya, sementara kata Jadi, aja ya, kata iya itu alat ya. bantu biar si K ini posisinya di depan gitu. Iya, oke. Karena Jadi, nggak mungkin begini. Sebentar saya jelaskan dulu. Karena nggak mungkin posisinya begini. Nggak mungkin jebret aja kana budu, tidak mungkin. Iya. Sebentar, jangan dipotong dulu. Ini kana budu tidak mungkin. Dalam bahasa Arab tidak mungkin kana budu. Nggak ada cerita kana budu. Iya. Kalau mau K di depan harus ada kata bantu antara lain iya gitu. Oke. Itu make sense. Bisa dipahami ini? Yep. Karena yang standarnya adalah na'buduka, itu yang standar gitu. Iya. Kalau K tiba-tiba jadi ke depan, nggak bisa K di depan. Karena K itu sebetulnya mutasil, harus di belakang. Gitu. Mutasil itu maksudnya setelah fi'il fa'il ya. Atau setelah fi'il. Bisa dipahami ini? Iya. Nah, makanya karena K-nya mau disimpan di depan, harus ada kata bantu, yaitu iya. Gitu. Iya.
Jadi kata bantu itu selalu iya ya. Ya, antara lain iya. Sebetulnya yang ada itu memang iya, kepada gitu, Oh, kepada engkau. Oke. Kalau domirnya kan boleh sembarangan domir, misalnya kalau ada ketemu di Quran gitu, domirnya boleh sembarangan Iyakum domir. boleh, bebas itunya. Tapi harus domir yang kita Iya, pahami ini Uma, iya, mutasil, Yang ya. mutasil, ya, Ya, harus yang mutasil yang selama ini kita mutasil. pahami, ya. Iya, oke Ustaz. Oke. Ya. Nah, Syukran jadi Ustaz. ini apaan? Ini kana budu itu nggak ada istilah kana budu. Karena si Ya, ka itu harus di belakang, harus dinabuduka gitu. ya, iya, Bisa dipahami ini perbedaannya, ya? iya, Tats, iya. ini Ya, mirip Pak. Misalkan kalau saya ini coba kali ya. Kayak nak budu itu nak budukan itu kayak kholak nakum. Ya kholak nak kami ciptakan kalian semua kan itu ya, sama dia dengan nak buduka ya. kan ya. Nah, Kolak kalau nakum itu ya sama. Horap sama nakum itu ya. kalimat Oh. yang standar. Kolak Kalau nakum. misalkan dibalik berarti harus ada itunya iya, Iyakum. Iyakum. gitu. Ya, harus Iyakum ada Iya. iyakum kholakna. kolakna. Ya, gitu. Iya betul. Oke, Gitu. paham. Jadi kalau kum atau ka yang mutasil yang asalnya itu mau disimpan di depan harus pakai huruf kata bantu gitu ya. Iya. Kata Iya, bantunya iya. iya, oke. Dan di depan ini jadilah muncul kaidah. Yeah. Kaidahnya ini adalah tadi maf'ul muqaddam. Yes. Maf'ul itu objek itu di belakang biasanya, ya. Ah, Karena ini disimpan di depan, makanya disebut maf'ul muqaddam. iya. Ada pesan apa si maf'ul ini mau disimpan di depan? Nah, ini maknanya penghususan atau pembatasan bisa. Penghususan atau pembatasan gitu ya. Maksud pembatasan apa? Pembatasan atau penghususan artinya hanya kepada engkau kami menyembah. Berarti, nah ini berartinya. Berarti kami tidak menyembah kepada selain Engkau. engkau. Gitu. Sebentar saya pindahin dulu ini. Yes, Berarti please. kami tidak menyembah kepada selain engkau. Beda nggak mananya antara na'buduka dengan iyyaka na'budu? Beda mananya? Mana yang tadi? Sangat beda. Antara na'buduka yang ini dengan iyyaka na'budu mananya beda apa beda? Beda. Beda. Kalau na'buduka itu artinya kepada engkau kami menyembah, kami menyembah engkau, tapi berarti kami bisa menyembah selain engkau kalau na'buduka, ya. Iya, Tetapi ketika jadi ada iyyaka, iya-nya ka-nya dari ke depan dengan bantuan iya, maka itu artinya hanya kepada engkau saja kami menyembah. Berarti kami tidak menyembah kepada selain engkau. Ini jadi sifatnya kayak penegasan gitu, Tat ya. Ya, bisa penegasan, tapi lebih khususnya ini namanya penghususan atau Khususan, ya. pembatasan ya. Kalau Pembatasan. penghususan, pembatasan, ya jangan menyembah kepada selain engkau gitu. Itu pembatasan Ustaz, mestinya untuk maf'ul muqaddam itu ya memang maknanya ada pembatasan Ustaz. Ya, maf'ul muqaddam itu kenapa objeknya di depan, disimpan di depan? Karena apa? Biar kita ibadah itu dibatasi hanya kepada Allah saja, gitu Pak Adi. Kita hanya kepada Allah saja menyembah, kepada yang lain tidak. Gitu. Jadi kita membatasi diri untuk hanya menyembah kepada Allah saja. Itu mana? Alhamdulillah. Ada lagi? Oh, maaf. Ya. Tes. Ya, Bu Elva. Sorry, apa tadi ada gangguan. Sorry, sebentar ada gangguan sebentar Ustaz. Ya, ya. Apa itu? Di dalam Al-Quran menurut ilmunya Ustaz yang telah pelajari selama ini, kira-kira banyak nggak ya ini maf'ul muqaddam ini kan di Al-Fatihah kan udah jelas. Iya, Cuman udah jelas Al-Fatihah. Ya, udah jelas Saya gitu. belum membaca kajian tentang maf'ul muqaddam ini, Okay. tapi ilustrasinya kalau Al-Fatihah itu ada maf'ul muqaddam di Al-Fatihah, Yep. berarti bisa jadi di ayat-ayat yang lain juga ada, bisa jadi. Tapi saya belum pernah melihat hasil kajiannya gitu, well, Pak. Alright, oke, Karena, no ya. problem. Terima kasih. Ya. Nah, jadi inilah perbedaan statusnya juga si ka ini kalau na'budu kama muttasil
Saya ulang ya. Na'buduka itu ka-nya mutasil. Kenapa Yap. mutasil? Karena dia nyambung dengan fiilnya. Iya, Itulah disebut mutasil. Ya. iya, Sedangkan iyyaka na'budu, dia terpisah. iya. Munfasil, terpisah dari apanya? Dari Dari fiilnya. fiil. Gitu. Iya. Nah, mungkin ini baru diterangin ya ini. Karena saya juga baru yakin lah gitu bahwa inilah tadinya saya tanya kenapa ini munfasil yang iyyaka. Oh, karena dia misah dari fiilnya gitu. Makanya dia munfasil yang iyyaka na'budu itu. Hmm. Saya pikir namanya ka itu mutasil aja selamanya. Ternyata ada dua kondisi. Iya. Huruf ka ini bisa kalau di belakang itu mutasil ya setelah fiil, Iya. tapi kalau di depan itu dia munfasil. Ya. Ya. Karena pada prinsipnya si ka ini nggak boleh di depan, nggak boleh di depan. Misalnya tadi ka na'budu nggak ada istilah ka na'budu. Kaidahnya itu salah. Karena namanya huruf ka harus di belakang dalam maf'ul bih gitu. Mutasil asalnya. Cuman faktanya di Al-Qur'an ada tiba-tiba ka-nya di depan ya. Jadilah iyyaka. Baik, ini menarik ya karena implikasinya luar biasa ya. Di situ ada pembatasan adalah hanya gitu. Tolong batasin. Ya. Kalau na'buduka pembatasannya Kalau na'buduka nggak ada pembatasan. correct, ya. Kalau na'buduka nggak ada pembatasan. Contoh gini lah misalnya. Susan. Kalau ada seorang suami bilang ke istrinya, aku cinta padamu. Ini kita ilustrasikan. Senang nggak ibu-ibu? Senang. Baik. Belum. Bunyinya gini nih, aku cinta padamu. Senang ibu-ibu? Enggak Ya. Tapi bandingkan gini, hanya bandingannya gini ya. Hanya kamu yang aku cintai. Lebih senang mana? Lebih senang mana? yang merah berdasarkan iyyaka na'budu sama kita pilih yang hanya kamu. Ya. cintai. Jadi kalau aku cinta padamu, yes betul si suami itu cinta pada istrinya, tapi gini implikasinya. Aku juga bisa cinta kepada selainmu. Kepada selainmu gitu. Ya, that's correct. Jadi hati-hati kalau cuma bilang aku cinta kamu. Udah terlambat Ustaz bilang, Ustaz. Oh, nggak apa-apa kan bisa untuk anak kita, untuk anak-anak gitu kan. Oke. Sorry Ustaz bercanda. Ya. Sorry. Tapi kalau hanya kamu yang aku cintai, berarti apa? Kamu satu-satunya wanita yang aku cintai gitu. Ustaz ngajarin kita tuh udah terlambat, itu maksud saya gitu. Ya nggak apa-apa. Kamu satu-satunya perempuan yang aku cintai. Beda nggak secara makna? Iya. Beda. Ya. Bagus kan? Beda. Ya. Nah, ini pemilihan bahasa, tapi itulah implikasinya ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab munculnya kata hanya itu sebagai implikasi dari iyyaka yang di depan ya. Baik. Nah, kalau ini sudah clear berarti ini ismiyah atau fi'liyah ini iyyaka na'budu. Nah, baru ke sininya fi'liyah karena asalnya na'buduka asalnya. Iya. Kalau na'buduka jelas fi'il fa'il, maf'ul bih itu pasti fi'liyah. Iya. Nah, kalau na'buduka itu apa? Fi'liyah. Karena fi'il fa'il maf'ul bih. Cuman ini dia apa? Divariasikan oleh Allah, divariasikan menjadi iyyaka na'budu. Tetap fi'liyah tetap. Ini kursi roda. Ya, tetap fi'liyah. Berarti rubah nggak? Ini nanti angkat dulu keluar. Berarti rubah nggak? Apa tuh? Pertanyaan apa? Rubah dari ismiyah nggak rubah? Saya dengar pertanyaannya apa? Ya, kalau dari yang atas kan ismiyah jumlahnya. Iya, Ustaz. Dari alhamdulillah itu kan ismiyah sampai Maliki Yaumiddin. Tiba-tiba jebret sekarang iyyaka na'budu. Jadi apa nih? Jadi fi'liyah. Jadi Berubah nggak? Berarti jumlah ya, Ustaz. Nah, berarti inilah iltifat.
Oh, ya, ya, ya. Allahu Akbar. Inilah, Ustaz jumlahnya inilah, Ustaz. ya, Masya Allah. inilah salah satu macam dari Sifat. iltifat. Allahu Akbar. Bukan Iltifatnya apa? Iltifatnya perubahan kalimat, gaya bahasa. Kalimat ya. Iya. Nah, ini ya, Oh catat ya dulu ya, Ustaz. iltifat, ya. Iltifat. Iltifatnya apa? Perubahan dari jumlah Ismiyah ya. Ismiyah ismiyah ke ke jumlah jumlah fi'liyah. fi'liyah, Iya. gitu. Iya. Kan luar biasa ya. Iya. Subhanallah. Jadi Hebat. bukan dari domir aja. Bukan berubah, hanya ya? domir aja, bukan. Yes. Karena kan tadi ada 3 jenis ya, ada domir, ada domir bilangan, ada Iya. perubahan jumlah. Kalimat. Gitu, Oh, kalimat. Dari ismiyah ke fi'liyah bisa. Ini baru satu Oh, contoh ya. Ini baru Iya. satu contoh. Kita nanti lihat contoh yang lain. Masya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah. Kan selama ini mungkin kita nggak ngeh, lempeng aja ini. Iya, Saya juga Ustaz. sama. Saya juga sama. Ini baru aja karena ini mau ngebahas iltifat. Baru saya juga tahu. Allahu Akbar. Dipikirnya cuma dari huwa ke ka aja. Iya. Ternyata ada iltifat dari jumlah. Dari- Gitu. Dari kalimat, dari jumlahnya ya. Aslinya saya juga baru tahu ini aslinya. Berarti memang ketika kita ingin menyampaikan, Allah kasih ilmu gitu. Iya, benar-benar. Ustaz. Ya. Pokoknya jadi tahu aja saya bahwa ini iltifat gitu lah. Padahal kemarin, Iya, iya. jangankan kemarin, tadi pagi aja saya belum ngeh gitu. Jadi kapan Ustaz ulang lagi? Jadi intinya apa? Ilmu itu Ustaz. harus diajarkan ya. Ilmu itu Iya, sampaikan. benar-benar. Ya, Thank you, sampaikan. Ustaz. Iya, Ustaz. Ini yang baru nih ilmunya Ustaz. Ya, Tambah ilmu Ustadz ya. gimana? Nambah. Nambah. Jadi Ustadznya Iya. tambah. Jadi jangan khawatir misalkan nanti kita ilmunya gimana? Itu minta aja ke Allah. Nanti Allah kasih. Kalau kita misalnya ilmu stoknya udah habis, ya tinggal minta lagi ke Allah. Nanti Allah kasih. Cara Allah ngasih itu macam-macam caranya ya. Ustaz, you're right. Ya. Jadi karena apa? Nabi Muhammad itu punya sifat apa? Tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Iya. Iya. Sampaikan. Walaupun hanya wau, sampaikan. Sampaikan. Oh, Satu ya Ustaz. ya, sesuai kemampuan gitu ya, sesuai yang Allah titipkan ke kita. Baik, jadi di Al-Fatihah ini ternyata iltifatnya 2 ya. Satu perubahan domir ya. Domir Dan jumlah. Domir dari huwa ke mana? Ke mukhatab. Ya. Tetap ya. Dan sekarang adalah, nah saya tulis saja ya, dari jumlah apa? Dari Dari ismiyah ke Jumlah fi'liyah. ismiyah ke jumlah fi'liyah. Nah ini Ya Allah. jadi 2, subhanallah, masya Allah. Kan luar biasa ya, Ya. luar Iya, biasa ini. Ya kalau bukan di bahasan balaghah bisa jadi nggak kebahas ini. Enggak. Memang bahasanya ada di Berarti ya balaghah. Ustaz, kita mengira bisa salah juga ya Ustaz. Kalau enggak baca belalah ini kita. Ya, Berarti disitulah kita mengira salah juga. ya, makanya kita mesti apa, di samping nahwu shoroh ya, i'rab ya juga harus ada balaghahnya. Karena dengan balaghah itu menghindari persepsi negatif kita. Kok ini nggak konsisten nih kalimat. Nah, Iya. bukan nggak konsisten, justru ini tingkat tinggi gitu. Variasi ini. Ya, kalau misalnya kita belum paham itu karena keterbatasan kita. Ya. Iya, Ustaz. Kok kenapa ini rubah gitu? Misalnya domir aja rubah. Oh, ternyata bukan nggak konsisten Al-Qur'annya, tapi apa? Ada kedalaman makna, antara lain dalam ilmu ini iltifat. Nah, yang penting bahwa dengan ini kan apa implikasinya ini tadi? Dengan apa? Dengan perpindahan domir jadi ka, coba mau kita bahas ya. Dengan perpindahan yang ke satu tadi domir, perubahan domir ya. Dari mana? Dari pihak ketiga menjadi kedua. Apa implikasinya? Coba kita tadaburi. Dengan perpindahan dari goib ke mukhatab ya. Apa ini apa implikasinya? Kalimat langsung. Yes, ini berarti kalimatnya dialog. Ya. Kalau
bahwa kita dialog langsung dengan Allah. Dengan Allah. Ya. Tapi jangan ditanyakan cara Allah menjawab ya, karena Allah bukan makhluk. Esensinya ini adalah dialog ya. Nah, itu esensinya. Dialog. Kalau tadi alhamdulillahirobbilalamin itu kita lagi ngobrol sendiri. Iya. Ketika kita bilang alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, itu kita lagi memuji Allah dalam konteks kita lagi berbicara sendiri. Ya. Karena Allahnya diposisikan sebagai ghaib. Gaib, ya. Tetapi ketika kalimatnya jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita berarti rubah kalimatnya menjadi kalimat dialog. Dialog dengan siapa? Dengan Allah. Kita berbicara langsung kepada Allah. Iya. Ini kalau ibarat hari ini ada sulap, ini sulap tingkat tinggi. Allahu Akbar. Bisa kelihatan nggak ini sulapnya? Kan tadi goib, tiba-tiba nggak Allah sebagai pihak ketiga. Muncul aja ya Ustaz. Tiba-tiba jebret aja di depan kita, jebret tanpa ada ini apa? Tanpa ada sebab jebret di depan kita. Sulap apa sulap tuh kalau begitu? Sudah. Iya, Ustaz. Artinya ya itulah perubahan domir iltifat itu apa? Kejutan gitu, kejutan. Dan apa implikasinya? Apa ini dialog? Kalau dialog kan berarti ya dekat. Ya. Iya. Tapi kan karena Allah itu bukan makhluk, ya tidak akan terasa dialog itu, tidak akan kedengar jawabannya. Tapi yakini bahwa kita sedang berdialog dengan Allah. Allah itu qoribun, maha dekat gitu. Kan itu implikasinya. Dan Allah menjawab, ya Ustaz. Dan Allah menjawab. Iya, Tapi betul. kita nggak akan dengar jawabannya dah. Kalau kita ngedengar jawab, malaikat aja kita nggak ini kan. Dalam hadisnya kan gitu. Betul, dalam hadisnya itu menjawab, tapi maksudnya nggak akan apa? Iya, nggak kedengaran. Nggak akan kedengaran karena kita bukan sedang berdialog dengan makhluk gitu ya. Secara fisik. Ya. Untuk melihat angin aja kita bisa melihat angin? Enggak, Ustaz. Nggak Ya. bisa. Baru ngelihat angin, ngelihat oksigen misalnya kan nggak bisa. Apalagi ngelihat Allah sebagai sang pencipta. Terbatas ininya kemampuannya. Tapi yakini bahwa di hadisnya Allah menjawab setiap bacaan Al-Fatihah kita. Iya. Karena apa menjawab? Karena dialog gitu. Dialognya ini dengan perpindahan domir iltifat ini gitu. Kalau ini bunyinya iyahu ya, kalau ini iyahu, kalau mau lempeng-lempeng aja, ini kan iyahu bunyinya. Iya. Coba kita ini dulu ya. Nggak apa-apa ini agak berlama-lama di sini. Iya, Ustaz. Kalau misalnya ini lempeng-lempeng aja, nggak ada iltifat, ya, ini bunyinya jadi begini. Iyahu. Iya. Iyahu. Iyahu na'budu ya. Iya. Na'budu. Iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Kalau iyahu hanya kepada engkau atau kepada dia? Kepada dia. Nah, kalau hanya kepada dia, itu bukan dialog. Kita lagi ngobrol sendiri. Oh ya, gaib ya, Ustaz. Karena Allah itu lagi diposisikan sebagai gaib. Gaib. Cuman beda dari hu ke ka ya, seperti cuman ya. Padahal inilah apa? Salah satu kedalaman apa? Al-Qur'an, Al-Fatihah ini. Jadi Ustaz ya, karena kita berdialog langsung betul ya Ustaz ya, memahami lagi dalam membaca ini ketika sholat ya. Ya, makanya Al-Fatihah itu bacaan rukun sholat. Iya, harus kita betul-betul memahami dan setidaknya bahwa kita sedang menyadari bahwa kita sedang berdialog dengan Allah. Allah menjawab ya. Dan Allah menjawab. Tapi kalau bunyinya iyahu na'budu, bukan dialog. Bukan dialog ya. Maksudnya bukan dialog dengan Allah gitu ya. Bukan dialog dengan Allah. Berhadapan lah gitu Kita maksudnya. sedang nggak tahu berdialog dengan siapa, nggak tahu. Pokoknya kita lagi bicara. Memang kan kami. Ya, anggap lagi ngomong sendiri. Dia kata kita berhadapan langsung dengan Allah ya. Ya, mukhatab berhadapan dengan Allah. Ya. Nah, itulah kegunaannya iltifat di sini. Seperti itu. Jadi perpindahan dari huwa ke ka itu ada apa? Salah satunya dia dialog ya. Bahwa iyyaka na'budu itu dia dialog. Itu yang pertama. Dan yang kedua ternyata
inilah ada perubahan jumlah ya dari ismiyah ke fi'liyah. Ya. Kalau masalah ismiyah ke fi'liyah itu kan ada pada ilmu apa? Ilmu bayan ya atau ilmu ma'ani? Jumlah fi'li ismiyah ke fi'liyah. Bayan. Ilmu ma'ani ya. Bayan. Mani. Ilmu ma'ani kan ada kalimat berita, ada kalimat Oh, ya, ismiyah, ada iya. fi'liyah. Ya. Kenapa ini fi'liyah? Karena na'budu itu kita kan apakah sejak lahir kita na'budu? Kan na'budu itu setidaknya ada hitungan waktunya, minimal mulai balik gitu ya. Ya. Oh. Sejak baliklah kita dihitung na'budu kan? Nggak sejak Iya. lahir. Iya. Karena na'budu itu menunjukkan waktu sekarang, akan datang, atau kebiasaan. Gitu. Nah itu ada pada bahasan ilmu bayan. Bayan. Ada bedanya ismiyah fi'liyah gitu ya. Ilmu apa? Iya. Bukan ilmu bayan, ilmu ma'ani ya. Ma'ani. Ilmu Nah, ma'ani. ini. Kalau bayan kan tasbih, majaz, kinayah. Kalau ilmu bayan. Nah kalau ilmu ma'ani mah tadi ismiyah fi'liyah gitu ya. Madi mudori gitu. Ya lumayan ya udah agak lama. Ya itu isim intinya gitu ya. Bisa dipahami ini jadi makanya ini dahsyat. Iya. Dari mungkin buat kita sekarang lempeng-lempeng aja, tapi bagi mereka kafir Quraisy itu dengan susunan seperti ini mereka terbengang-bengang terkaget-kaget. Iya. Karena apa? Ini apa? Di luar di luar ini prediksi mereka, tiba-tiba jebret aja dari hu ke ka, terus dari ismiyah ke fi'liyah. Iya, betul. Kalau kita nggak begitu ini Kalau banget kita ya. nggak begitu, ya. Karena kan rasa bahasanya kita ya beda dengan mereka kan yang Iya. yang orang pemilik bahasa aslinya. Kalau kita mungkin baru sekedar gitu ya, belum nyampe ke hati kalau kita. Kalau sudah nyampe Benar. ke hati, alhamdulillah berarti sudah Allah kasih pemahaman gitu. Amin. Ini Ustaz ya, ini Ustaz bisa menjadi apa namanya kalimat tarikat bagi orang tasawuf Ustaz ya. Nah, kalau digali lagi itu wah makin dalam lagi. Dari sisi tasawuf bisa, dari sisi ihsannya, wah ini karena inilah kuncinya. Kuncinya itu di ayat 5 antara lainnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini susunannya seimbang kan? Wa iyyaka na'budu wa iyyaka Iya. nasta'in. Sama-sama fi'il mudhari. Sama-sama mudhari, tapi susunannya benar-benar kita ibadah dulu, na'budu dulu. Iya. Baru minta. Minta tolong. Coba rubah aja susunannya. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Sudah rubah nggak tuh? Minta tolong dulu baru menyembah. Ini juga nggak enak. Nah, namanya ini Allah ngasih pelajaran ke kita. Ibadah dulu, Tarikat ini. baru mohon gitu ya. Usaha Kewajiban dulu ya Ustaz, baru minta tolong. Kerja dulu ibaratnya Ya, kerja dulu ya. menyembah dulu baru Melaksanakan minta tolong. kewajiban dulu. Kewajiban dulu baru Menutup minta, hak. gitu. Kalau sekarang kebalik ya Ustaz ya, haknya dulu baru kewajibannya nggak betul. Kita pun bisa jadi kalau banyak minta nasta'in terus ada inabudunya. Nah, bentuknya nggak ada. Nah, sebetulnya saya pernah dapat ini, cuman hadisnya belum saya catat. Jadi gini, jangan kata Kiai itu. Kalau kita ibadah, misalnya zikir aja, zikir sebanyak-banyaknya, sampai-sampai kita nggak sempat minta, ya, zikir aja, sampai-sampai nggak sempat minta, maka nanti dengan keikhlasan kita, ingatnya kita kepada Allah, Allah akan memberi sebagaimana Allah memberi kepada orang yang berdoa gitu. Oh, Bahkan iya. lebih dari Ustaz, benar. lebih. Belum kita ya Ustaz ya. Iya, Al-Quran jadi itu ya. Iya. jadi sekarang mah kita fokus aja, udah zikir aja kepada Allah, nggak usah dihitung, pokoknya semaksimal yang kita bisa. Paham kan? Iya. Sampai misalnya kita lupa minta, biarin. Allah Maha tahu kebutuhan kita gitu. Iya, benar. Zikirnya mah bebas. Kalau kita lagi zikir misalnya lagi mengagumi sesuatu, subhanallah, terus aja subhanallah. Nggak usah dihitung berapa, pokoknya bolehlah dihitung hanya untuk melihat Banyak-banyaknya. sudah sejauh mana kita. Kan zikron katsiro ya. Zikron Iya. katsiro. Nah, kalau misalnya kita sebanyak mungkin zikir sampai kita nggak sempat minta, jangan khawatir. Allah akan kasih melebihi dari orang yang berdoa gitu. Cuman saya hadisnya belum kecatat nih, tapi esensinya gitu. Juga Ustaz.
Dan itu dahsyat. Jadi urusan kita apa? Na'budu aja udah, iya karena budu. Jelaslah sholat mah iya, tapi di luar itu zikir sebanyak-banyaknya, bebas zikirnya. Tergantung suasana hati kita. Kalau kita lagi melihat keagungan Allah, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus aja. Gitu ya. Nah, itu yang saya dapatkan dari beberapa ini waktu ini gitu ya. Jadi zikir mah terus aja, nggak usah hitungan gitu. Secapeknya Hitung-hitungan. nggak usah hitungan, kan Allah juga ngasih nikmat nggak pernah hitung-hitungan. Iya. Nah, biasanya kadang kita kejebak suka zikir sekian kali. Nah, itu Nah, Iya. ya. itu jadi membatasi. Padahal mah semampunya, secapeknya. Secapeknya. Ustaz, sebenarnya saya sudah dengar kalau membaca ya zikir tadi Asmaul Husna dan sebagainya itu sebenarnya sama dengan berdoa gitu. Nah, Tapi kalau sedalam ini seperti Ustaz jelaskan tadi, saya belum dengar gitu. Ya. Jadi memang begitu ya, alhamdulillah. ternyata memang dari misalnya ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Kita berzikir bisa jadi Bisa memang itu zikir. tersirat doa juga. Iya. Iya, betul. Ibaratnya lah kita lagi muji, aduh Bu Haji, Mbak Iya. Nah, itu ternyata kalau kita niat ikhlas, Iya. itu melebihi orang yang berdoa gitu. Hmm. Saya sempat ada apa di hati, kalau saya misalnya zikir la ilaha illallah misalnya, kan nggak ada terkesan permintaannya ya. Nah, Iya. Misalnya kita zikir la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Mintanya di mana? Kan nggak ada bunyi mintanya. Iya. Nah, ternyata dengan kita zikir la ilaha illallah asal ikhlas, berapa kali pun kita semampunya, kalau kita ikhlas dan kita betul-betul merasakan zikir itu, Allah bisa memberikan kepada kita melebihi orang yang berdoa gitu. Hmm. Coba sekarang dirasakan gitu zikirnya. La ilaha illallah. Itu aja misalnya. Kan Abdul Dzikri ya. La ilaha Iya. illallah. Nggak usah dihitung. Dalam arti nggak usah dihitung. Pengen sekian kali. Nggak usah. Semampunya aja. Tapi tujuannya kita bukan karena butuh. Bukan karena butuh materi. Bukan. Ingin dekat ke Allah. Nah, ingin dekat kepada Allah aja tujuannya. Ingin mengabdi, iya karena budu. Biarkan nanti Allah yang akan membalasnya gitu. Dikir kita gitu. Soalnya selama ini kita kan dikirnya karena biasanya ada kebutuhan ya. Misalnya pengen biasanya kan ada kebutuhan ya. Itu juga bagus katanya. Tapi levelnya level dasar itu. Dasar. Level SD. Kalau kita dikir karena kebutuhan, ya levelnya SD. Masa Harus katanya sering dikir mau Allah. SD terus. Nah, udah itu aja ya sampai situ dulu itunya. Jadi Ya. ini bahwa ini iltifat. Ternyata ini menarik banget, sangat menarik ya bahasan iltifat ini. Dan ketika ke ayat Al-Fatihah ini, ya luar biasa ya, Masya Allah subhanallah. Sedalam ini gitu ya ilmu Al-Quran itu kalau dibedah. Apalagi kalau dibedahnya alatnya lebih dalam lagi, wah akan jauh lebih dalam. Sampai sini ada yang ditanyakan, ini dari bahasan iltifat, ada dua hal iltifatnya, domir dan perubahan jumlah ya. Ismiyah ke fi'liyah. Nah, setidaknya bukan setidaknya atau hikmahnya dengan bahasan ini semakin apa? Menimbulkan bahwa ini betul-betul apa firman Allah yang maha, makanya mujizat kan Al-Qur'an itu. Mujizat. Mujizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang terasa oleh kita hari ini. Ya. Coba kalau tongkat jadi ular. Bisa nggak diulangi lagi tongkat jadi ular? Nabi Musa. Walaupun hari ini ada tongkatnya, nggak akan jadi ular. Ular ya Tapi ular. Al-Quran, mujizat, ya kalamullah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, mujizat, kerasa oleh kita hari ini. Subhanallah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Oh, pantesan kalau para sahabat itu, ya para ulama aja, ketika membaca Al-Quran itu ya sudah makin nambah keimanannya, ya. Karena tergali kedalaman maknanya. Ya. Dan dia mengerti Ustaz ya. Ya, paham gitu. Bukan hanya paham per huruf, na'budu bukan hanya sekedar na'budu, bukan hanya sekedar ka gitu, tapi tadi ada sisi kedalaman makna yang bisa digali. Ya, gitu. Yang itu aja ya Ustaz ya, hanya. Ya, hanya disitulah munculnya hanya. Karena secara lafaz ini nggak ada kata hanya. Ya,
correct. Dohirnya nggak ada. Dohirnya. Ustaz, Only-nya nggak ada gitu. Only-nya nggak ada. Ya, kalau Bu. iya Tuhannya atau diganti dengan ina gimana Ustaz tuh? Sesungguhnya Nah, kalau sesungguhnya itu mah hanya taukid, penekanan. 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 Dalam konteks itu ilmu ma'ani, itu kan karena lawan bicaranya ragu kalau inna itu. Innallaha ma'as-sabirin misalnya. Oh Sungguhnya ya, Allah bersama orang meyakinkan, sabar. untuk Itu mah meyakinkan. hanya ragu lawan bicaranya, makanya dikasih taukid inna. Oh, Nggak ada penghususan gitu ya. Tapi kalau iyaka na'budu itu ada penghususan, ada pembatasan bahwa kepada Allah saja kami beribadah, tidak kepada yang lain kami beribadah gitu. Pembatasan, Khusus Ustaz ya. penghususan, Kalau ina penghususan tidak atau pembatasan. Kalau ini mah hanya penguat taukid ya. taukid Karena maksudnya ya. lawan bicaranya ragu ya. Ustaz, Ya. kalau ini berarti kita menyerah ya Allah kepada Allah ya Ustaz ya. Betul-betul menyerah bulan ini Ustaz Nah, ya. memang ini kan kalamullah. Kan Ya. emang kita dilahirkan ke dunia itu untuk apa? Iya, Wa ma Beribadah. khalaqtul jinna wal insa illa Ya, liya'budun, kan untuk ibadah. Nah, bunyinya itu antara lain iya karena budu. Hanya kepada engkau kami beribadah, sebagaimana kami diciptakan oleh engkau gitu. Jadi nyambung dengan ayat yang lain. Ini Iya, iya. redaksinya. Dan ini janji. Halo, ini janji Iya. apa janji? Pernyataan ya Ustaz ya. Ikrar ya Ustaz. Kalau ikrar janji bukan? Iya Iya. Ustaz. Janji. Kalau janji harus ditepati apa harus ditepati? Harus ditepati Ustaz. Harus ditepati. Berarti ini janji. Lalu, kok janji? Ya memang janji. Ikrar kan janji. Kalau Nah, janji ilah. apa? Kalau janji harus Ditepati. ditepati. Jadi ketika iya karena budu, kita itu janji. Bahasa simpelnya lah gitu, janji. Hanya akan beribadah kepada Allah. Makanya karena kamu janji, Allah sangat paham, dikasih bekal. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Pertolongan untuk apa? Kekuatan untuk apa yang kita minta? Macam Untuk beribadah. Semuanya Ustaz ya. Nah, kan tadi kita sudah janji iya karena budu. Iya. Sama Allah Iya. dikasih bekalnya. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Minta bantuan Kami sama minta Allah ya, kekuatan agar Tolong sama kami Allah. bisa memenuhi janji kami gitu. Iya. Iya. Minta tolong sama Allah. Pertolongan karena Allah yang Ya Allah. pertolongan untuk memenuhi janji. Janji Mana tadi. janjinya? Iya karena wudu. Iya Ustaz. Jangan dikira hari ini ketika ada seseorang pergi ke masjid sholat di awal waktu itu karena kekuatan dirinya, bukan. Iya. Pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Iya, iya. Janji. Jangan dikira hari ini sekarang kita berlama-lama di depan handphone, di depan laptop itu karena kekuatan Iya. kita. Bukan. Pertolongan Allah Ustaz. Pertolongan Allah. Benar-benar Ustaz. Kekuatan dari Allah. Semakin Karena kita dibahas, mah apa? La haula wala quwwata illa billah. Lah. Kan gitu. Jadi jangan ditekadkan nih saya bisa. Jangan. Iya, Itu Ustaz. anugerah pemberian dari Allah. Ya Allah. Jadi kalau hari Allah ini kita kalau hari ini kita bisa, itu dibisakan, dimampukan oleh Allah. Iya, Kalau benar. hari ini kita punya, dipunyakan oleh Allah. Ya. Kalau hari ini kita taat, hakikatnya Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk taat kepada Allah. Iya. Ya Allah. Makanya alhamdulillah. Ya Allah. Ya, kan luar biasa. Nah, Iya, kemudian satu lagi, apa yang mau kita minta tolong? Satu, memenuhi janji kan? Iya. Terus apa lagi? Minta tolong supaya bisa Ditunjukkan, Apa? ditunjukkan ke jalan yang lurus. Sebelum ke jalan yang lurus, ini masih di ayat ini, masih di ayat 5. Apa coba? minta tolong untuk beribadah. Sudah, barusan beribadah, makan barusan. Memenuhi janji itu maksudnya untuk beribadah. Untuk mewujudkan iya karena budu, itu memenuhi janji. Ustaz pernah bilang, saya lupa. Ya Allah. Nggak apa-apa, sambil review. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz pernah bilang. Jadi yang pertama, memenuhi janji untuk beribadah kepada engkau ya. Janji, Santa Mahir. Untuk beribadah. Ini satu lengkap itu beribadah kepada engkau. Itu kan janji kita kan?
Ya, Mhm. Nah, makanya kita minta kekuatan kepada Allah. Itu satu. ya. Sekarang yang Ya. kedua apa? Nah, Untuk istiqomah ya, Pak. Tolong segala Istiqomah ya Ustaz ya. sebelum segala istiqomah mah yang ketiga itu Bapak. Ihdina. Aduh, ya, Pak, ini Ustaz, dujung Ustaz aja lah. kita ucapin. Jadi gini. pertolongan menyelesaikan masalah gitu. Nah, Enggak ada jadi tuh Ustaz Padang. jadi nastahin itu minta tolong. Logika aja. Kalau minta tolong apa? Ada Apa sesuatu. saja. Di sini objeknya tidak ditulis. Iya. Ya, Ini apa ada aja lah objek, masalah kita. Ya, ya. ada objek yang nggak ditulis. Objeknya Objeknya nggak tidak ditulis. Iya benar. Masalah. Kalau objeknya nggak ditulis, itu apa maknanya? Lit takmim, bermakna umum. Umum. Apa masalah minta tolong sama Allah? Artinya Ya, apa? Dari A sampai Z urusan kita minta Apa saja kepada urusannya, Allah. masalahnya. Apapun, Kepada Allah. apapun sama urusan, Allah. minta kepada Allah. Anak mau Kurang nggak mana? sama Pokoknya semua urusan dari A sampai Z. Ada lagi selain ada sampai Z ada. Ya, Nah, dah. ada lagi Ustaz. Sudah sampai Kalau dari A sampai Z itu kan semuanya Ya tak Allah. Garap hamba. terhingga. tak terhingga. Kitanya aja mungkin yang apa? Makanya katanya mau minta ibaratnya apa? Minta makan pun hari ini, ya Allah hamba ini minta makan. Itu bagusnya ya Allah hamba minta makan gitu, minta. Biar kerasa bahwa kita itu Hidup, apa? Ustaz, ya. Butuh kepada Allah, butuh kepada Allah kita itu. Ya, itu kita yang kurang ya. Ya, sampai ibaratnya mau minta apa? Butuh sendal jepit aja ya Allah minta Iya, ya Allah. betul. Iya Ustaz, Putus kebutuhan katanya. semua. Bahasa kalau nggak ada garam ya Allah minta garam ya Allah. Ya Allah minta garam. Ya artinya cukup di hati kita. Artinya itu apa? Ya. Ketergantungan kita kepada Allah. Ya, Beli garam uang nggak ada Ustaz, ya Allah, gua beli garam nggak ada uang. Karena hari ini di belahan yang lain ada nggak yang hari ini untuk makan aja berasnya nggak ada? Iya Ustaz. Ya, Ya. banyak. Nggak Banyak, ada, Ustaz. banyak. Nah, Banyak. berarti kalau kita hari ini ada, hakikatnya itu diadakan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini dua sampai ayat sini ini dua isinya minimal ini minimal. Ada lagi Ustaz enggak? Ya sebetulnya kalau mau bisa juga apa? Yang ketiga bisa begini. Ya Allah terimalah segala ibadah kami. Bisa nggak? Amin. Bisa nggak kita minta diterima ibadah? Ya, Oh iya, Bisa. Ustaz. Iya ya. ya Allah tolong diterima Ya ibadah Allah kami. terima ya Allah tolong terima. Kan capek-capek kita ibadah ternyata nggak diterima. Capek nggak? Hmm. Mubazir nggak? Takabal. Mubazir. Takabal. Setidaknya kan ini Robbana taqabbal minna kan redaksinya. Ya, Robbana Rabbana taqabbal taqabbal minna. Tantas Nah, Ya kata Allah. ya Allah terimalah ya Allah. Sholat kami makanya mendingan Robbana taqabbal minna semua dari Ya. kami. Sholat kami, sedekah kami, haji kami semua nggak usah disebutin. Salat kami, sujud kami, ya. Ya, semuanya lah berarti kalau minna itu dari kami semuanya. Nah, setidaknya ini tiga hal ini. Pertolongan untuk memenuhi janji, beribadah kepada Engkau, permohonan umum apapun urusan kita, persoalan, kebutuhan. Jadi meliputi ini apa? Kebutuhan dan persoalan ya. Iya. Iya. Meliputi kebutuhan dan solusi dari persoalan itu ya. Solusi dari persoalan. Solusi dari persoalan. Jadi bisa kebutuhan yang kita minta itu atau solusi dari berbagai persoalan. Tenang nggak kalau sudah begini mestinya orang beriman? Iya, Ustaz. Tenang. Ya mestinya mah apapun kondisi fisiknya, realnya mah tenang. Karena apa? Ya kita punya Allah. Tempat kita meminta, tempat kita beribadah. Nah, jadi ada tiga setidaknya ini ya, persoalan. Nah, cuman kalau mau ditambah lagi tadi Ibu Imas bilang tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Nah, itu mah baru melangkah ke ayat Ya, berikutnya. selanjutnya ya. Itu dohirnya yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, agama Islam. Itu yang keempatnya, dohir itu mah. Yang tiga ini mah apa? Tersirat. Kalau yang ayat 5-nya itu yang tersuratnya gitu ya. Baik, nah seperti
Ini aja satu ayat sudah lumayan ya, hampir 1 jam. Iya, Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa karena ini dahsyat ini ayat ini. nggak apa-apa, Ustaz. Nanti balikkan tadi Ustaz sebentar. Yang ini ya, oh, baik. Ya, gitu ya. Jelas Ustaz. Iya. Nah, gitu. Eits, ya, sebentar saya katasin. Nah, inilah apa? Iltifat ya. Ini bukan kata saya hanya mengambil dari referensi gitu ya. Ayat ini mengandung iltifat ya. Iltifatnya bisa iltifat domir sama iltifat jumlah. Dari ismiyah ke fi'liyah. Oke. Baik, kita coba lanjutin. Nah, memang harus apa? Harus ada contoh yang lain ya. Coba kita contoh yang lain. Oh, ini. Oh, ini agak panjang ininya. Tuh. Ini surat 2 ayat 187. Surat 2 ayat 187. Ayatnya panjang. Ya. Yang tentang saum apa? Yang tentang Ya. berhubungan di malam hari buat yang saum. Nah, langsung aja ayat 187 kalimatnya ini. Karena di bukunya juga ini. Nah, tilka hududullahi fala taqrabuha. Surat Al-Baqarah ayat 187 ya. Iya. Surat 2 187. Panjang Tujuh, Ustaz, ya. Panjang ayatnya, tapi ini aja tilka. Ya. Tilka hududullah. Kalau tilka apa? Isim apa itu tilka? Isim isyarah. Di awal ayat, di awal kalimat ini ya. Ya. Nah, kalau isim isyarat dia isim apa? Isim isyarah di awal kalimat, jadi apa dia? Coupling apa? Coupling mubtada. Jadi tilka itu mubtada. Itulah gitu. Tilka itulah. Itulah apa? Larangan. Larangan apa? Jangan mencampuri ya ketika apa? Ketika kamu lagi beritikaf di masjid. Jangan mencampuri. Kalau lagi itikaf di masjid. Tilka itulah hududu. Nah, ini hududu ya. Hududu. Bukan hududa, bukan hududi. Kenapa? Kalau sudah ada mubtada, ada khobar. Itu khobar. Khobarnya berupa idofat ya, ghair apa? Ghair mufrad ya, bukan satu kata tapi idofat. Itulah itu adalah larangan Allah gitu. Nah, itu mubtada khobar. Ya. Fala taqrabuha, maka kalian jangan mendekati dia. Iya. Mendekati istri ini juga kamu harusnya kalian ya. Iya. Kalian. Maka kalian jangan mendekatinya karena lagi intikaf. Berarti ini mubtada khobar ya. Ismiyah. Mubtada khobar. Mubtada khobar ya. Ismiyah ini. Karena tilka ya. Kalau fala taqrabuhanya itu apa? Nahi ya. Nahi. Ya, jumlah fi'liyah. Fi'liyah ya. Ini nahi ya. Ya, nahi. Berarti ini juga sudah variasi dari sisi balaghah ya. Iya. Tilka hududullohnya khobari, fala taqrabuhanya insya'i. Iya. Subhanallah. Ya baik, kita ini dulu. Ini sekarang mana ininya? Selanjutnya. Iltifatnya Ustaz. Ya, iltifatnya. Kadzalika. Kadzalika itu adalah apa? Adalah ini yubayinu. Kalau kadzalikanya anggap itu harap ya. Anggap harap. Nah, sekarang yubayinu. Bayana yubayinu. Iya, itu dijelaskan Allah. Kalau bayana yubayinu itu fi'il apa fi'il? Fi'il. Kadzalika mudhari ya. Kadzalika demikian itulah yubayinu, bayana yubayinu menjelaskan atau menerangkan. Siapa yang menerangkan? Allah. Oh, berarti fi'il fa'il ini ya. Allah menjelaskan, Allah menerangkan ayatihi, ayat-ayatnya linnasi bagi manusia. Lalahum agar mereka yattaqun, mereka bertakwa. Nah, sekarang kadalikanya itu anggap harap simpan ya. Yubayyinullahu ismiyah atau fi'liyah itu?
Fi'liyah. Fi'liyah. Iya, iya. Ya. Padahal ini kan ada dalam satu apa? Dalam satu ayat kan? Iya. Ya. Nah, inilah iltifat. Dari jumlah ismiyah tadi tilka hududullahi, ya. Tilka hududullahi, ya. Kemudian tilka hududullahi fala taqrabuha, itu satu kalimat, ya. Kemudian Ya. kadzalika, demikian itu, yang demikian itu yubayyinullahu, Allah menerangkan atau menjelaskan ayatihi, ayat-ayatnya, linnasi, bagi manusia, Yattaqun. lalahum, Manusia. agar Ya. mereka yattaqun, mereka Yattaqun. bertakwa. Takwa. Nah, ini diklasifikasikan berubah kalimatnya, Menjadi ya. jumlah Jumlah fi'liyah dari sebelumnya Ismiyah. ismiyah. Iya. Jadi fi'liyah. Jadi fi'liyah. Yang begini-begini yang apa? Yang iltifat itu. Jadi kazalika itu kemana tuh? Ka itu kan huruf Kadzalika kalau dianggapnya itu kada itu apa isim, ya? Apa kata jar majrur, isim jar isyarat? majrur Nah, Isyarat. ya, likanya itu dianggap ini, likanya jar majrur. Iya, Dianggap jar jar majrur majrur. ini. Makanya ini dianggap harap ini. Dzalika. Dianggap harap ini. Kaza. Kaya. Ya, jadi ini dianggap disimpan aja yang ini. Zalika. Nah, dianggapnya dimulai dari yubayinu. Bayyana yubayinu. Hmm. Bayyana yubayinu. Yubayinullahu fi'il fa'il. Fa'il. Iya. Maf'ul bihnya ayati ya, Ustaz. Nah, kenapa ini ayati? I'rabnya apa kalau ayati? Nasab. Ayat itu majrur, sebenarnya dia mansub tuh. Sebenarnya Ya, mansub. kita harus lihat dulu bentuknya apa. Jamak Kalau muannas. ayati itu jamak muannas salim. Mansubnya Jamak kasroh. muannas. Ya, mansubnya kasroh. Lihat lagi i'rab Ya. tentang jamak muannas salim. Kalau ada Aha. alif ta itu jamak muannas salim. Samawati Iya. ingatnya, ya. Iya. Samawati itu atau ayati itu adalah kasroh. Tapi Iya. kasrohnya bukan kasroh majrur ini, tapi Iya. kasroh nasob atau mansub. Mansub. Berarti Ya. ayatihi itu adalah fi mahali nasbin. Iya, Dia fi adalah maf'ul bihnya. Dari yubayinu. Yubayinu. Bukan Ya. ayata, ya, karena nggak ada isim Ya. jamak mudzakkar salim, mansubnya ayata, nggak ada. Ayat juga ayati, ya. Iya. Ingat samawati, nggak ada samawata, ya. Iya. Ya. Ingatnya samawati, ya, samawata nggak ada samawata. Muannas salim nggak ada yang Muannas fathah. salim nggak ada fathah ujungnya. Ya. Nah, jadi si ayatihi itu adalah maf'ul bih objeknya. Linnasi jar majur bagi manusia. Ya. La'alla La'alama, itu la'ala, ya, lahum agar. isim itu isim la'alla. Ya, la'ala kan seperti apa? Seperti Seperti, inna. ya, Saudara. Ina, ya. Seperti saudaranya Ina. Ya, Lahum ya, supaya mereka yattaqun, mereka bertakwa. Ber- Nah, seperti inilah apa? Iltifat. Hmm. Perubahan dari jumlah ismiyah ke fi'liyah, ya. Dari ismiyah ke fi'liyah, ya. Hmm. Dari ismiyah ke Ya, fi'liyah. ya. Dari ismiyah ke fi'liyah, ya. Dari ismiyah ke fi'liyah. Dari ismiyah ke fi'liyah. Ada lagi yang nanti macam-macam, variasinya macam-macam. Bisa ismiyah ke fi'liyah, bisa yang lain, ya. Bisa yang lain. Bisa dari kalimat berita ke kalimat melarang, bisa dari kalimat perintah ke perintah, macam-macam variasinya. Nah, kita lanjut aja dulu, ya, contoh ininya, contoh iltifat perubahan jumlahnya. Ya. Ini apa nih? Surat 2 ayat 245 ini. Man dzalla yuqridullahu qardan hasanah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adafan katsira. Nah, sekarang ini di buku itu begini. Wallahu yaqbidu. Nah, wallahu yaqbidu. Ya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Ini apa? Wallahu itu apa? Isim. Iya. Isim di awal marfu berarti apa? Mubtada. Ada. Jadi wallahunya mubtada. Ya. Yakbidannya kan fiil. Khobar, Iya. ya, nggak apa-apa, dia coupling khobar, fiil fa'il itu ada. Ya. Allah menentukan, menyempitkan
dan Wayabsutu dan Allah melapangkan, gitu ya. Lapangkan. Melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. wa Gitu. ilaihi Nah, turja'un. nah itu adalah jumlah ismiyah ini. Walaupun di Iya. tengah ayat, walaupun bukan di awal ayat, ini jumlah ismiyah. Ya, Allah benar. menyempitkan dan melapangkan. Melapangkan apa? Oh, rezeki maksudnya. Rezeki Iya. ya. Ya. Kemudian apa setelah itu? Wa ilaihi turja'un. Turja'un. Wa Ke ilaihi ilaihi. jar majrur, ya. Ya, jar majrur Kalau jar muta'alliq ke majrur mah itu mah bukan muta'alliq. kalimat, muta'alliq Ya, berkaitan ke kata yang diikuti. Turja'un. Turja'un apa Ya. turja'un? Jumlah fi'liyah. Jumlah Fi'il fa'il kan? Ya. Ini kalimat majhul ini. Ya, majhul. Dikembalikan, kalian dikembalikan gitu. Ya. Nah, terjemahannya kalian dikembalikan. Polanya Kalau apa? kalian dikembalikan itu apa? Fi'il naibul fa'il. Ya, naibul. Berarti itu fi'liyah. Ya. Jadi wa ilahi turja'un itu adalah fi'liyah. Fi'liyah. Padahal satu kata ya satu ayat gitu. Iya. Iya, benar. Wallahu Itu yaqbidu wa yabsutu wa wa ilaihi ilaihi turja'un. Nah, itu seperti lempeng satu kalimat, padahal ternyata ini ada dua kalimat dan dua Benar. itu Jumlah. mubtada khobar, lalu apa ini fi'liyah. Ya. Begitu kata di Ustaz, buku ya. Ya memang ya. tanya Ustaz. Ya, Bu Terus Munira. posisinya ilahi itu sebagai apa di kalimat? Ilahi itu dia jar majrur. Jar majrur Mut- itu bisa dianggap apa? Bisa diposisikan apa? Karena ini apa kalimat pasif ya. Jadi kalau kalimat pasif kan jelas nggak ada objek, nggak ada. Ya sudah jar majrur aja. Oh, Muta- gitu. Muta'alliq ke turja'un. Muta'alaq berkaitan menyambung ke turja'un gitu. Iya. Ya. Kalau jar majrurnya ya ilah. Muta'alaq. Muta'alaq itu mengait gitu. Oh, Atau yang dikait gitu. oke. Jadi bukan muta'alliq ya, muta'allaq ya. Muta'alaq. Oke. Ada yang dikaitinya, ada yang dikaiti gitu. Muta'alaq Iya, kemana? Yang dikaitinya kemana? Ke turja'un ini. Iya, ya. Dan itu juga variasi. Biasanya turja'una ilaihi gitu. Iya. Cuman ini jar majrurnya disimpan di depan. Biar apa? Biar nanti turja'un. Kan bisa biar jadi panjang kan? Iya. Jadi indah. Jadi indah. Karena di sini lagi rampa nih. Wallahu marfu. Yakbidu mudori marfu. Wa yabsu marfu. Wa ilaihi turja'un. Kan ini apa? Ada wawu ya sama doma. Terkesan marfu ini gitu. Biar Iya. ujungnya ini. Iya, benar. Masya Allah. Allahu Akbar. Padahal ini satu ayat ya. Satu penggalan ayat ini. Coba kita lihat. Tuh. Apa Ini satu penggalan ayat. Wallahu yakbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Makanya ini dipakai wawu. Itu wawu itu sebagai apa? Sebagai pemisah lah gitu. Ya. Sebagai pemisah bahwa ilaihi turja'un itu kalimat baru. Ya, Istinaf. ya istinaf. Memang ini tidak linear karena ini mubtada khobar ini fi'il nggak apa-apa. Ini sudah variasi juga ini ismiyah sama fi'liyah ini. Iya, iya. Jadi bukan atof ya Ustaz ya. Ya, bisa ini wawunya apa kira-kira? Kalau wawu atof itu kan yang sejenis ya. Ya, Ustaz. Kalau sebentar itunya dari wawunya juga jadi ada pertanyaan ya. Iya. Karena apa? Karena biasanya itu kan menyambung ya. Menyambung ya. Wa ma'iyah. Iya seperti Tapi itu tetap ilahi, dianggapnya itu kembali kepada Allah ya Ustaz. dianggapnya wawu atfiyah tetap. Dianggapnya wawu atfiyah ya. Oh, tetap. Kenapa wawu atof? Karena ini menyambungkan jumlah. Iya. Menyambung Meskipun- jumlah ya. Meskipun jumlahnya nggak sama Ustaz. Ya, Yang satu- meskipun nggak sama karena kita lagi cerita ini ada iltifat gitu. Iltifat. Tidak mesti jumlah ismiyah dua-duanya enggak ya. Oke. Jadi wawunya ini wawu sambung tetap wawu atfiyah wawu sambung karena dia menyambungkan jumlah, dua jumlah ya. Walaupun jumlahnya yang satu ismiyah wallahu dan yang satu fi'liyah ya. Oke, Gitu. oke. Yang menarik ini Ustaz nih Ustaz. Sorry Ustaz. Man dzalladzi. Man itu kan huruf istifham kan atau Ya.
Istifham ya. Istifham. Kalau Man kan siapa? ya jadi mubtada kan sekarang. Ya. Sekarang tadi itu sebagai Atau sebentar dulu Bu Eva, sebelum ke ya oke sana ini yang wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un itu kerasa bahwa itu ada dua jumlah iya iya ya ya. Ustaz. Dan dua jumlahnya juga apa? Itu dua Beda. jumlah yang berbeda. Beda juga. Nah, makanya Beda. saya begini kan nih. Nah, wallahu yaqbidu wa yabsutu itu satu jumlah, mubtada Ya. khobar Hmm. ya. Wa ilahi turja'un itu juga satu jumlah. Satu jumlah. Jumlah ya fi'il fa'il yang diawali dengan jar majrur gitu. Nggak apa-apa, jar majrur kan nggak bisa jadi subjek, nggak bisa jadi fa'il, nggak bisa. Pokoknya jar majrur mah nama tersendiri, tergantung dia namanya. Bisa juga nggak ada nama gitu si jar majrur itu. Bisa aja nggak punya coupling gitu ya. Jar majrur aja. Karena ini kalimat majrur itu kan nggak ada objek, nggak ada fa'il, itu sudah jar majrur aja. Jadi majrur itu terdiri dari fi'il naibul fa'il Ustaz ya. Ya. Fi'il naibul fa'il yang ini ya, karena kalimat pasif majhul. Ya. Dan itu kategorinya tetap fi'liyah karena ada fi'ilnya ya. Subhanallah, Masya Allah. Seperti ini ya. Bahasan untuk apa? Untuk iltifat. Baru 2 contoh, baru 3 contoh ya. Nah, itu contoh yang lain banyak. Makanya iltifat ini bisa apa? Bisa beberapa jenis ininya ya. Yang dari ismiyah ke fi'liyahnya masih banyak ini. Ya, nggak apa-apa ya, biar gini. Jadi bahwa iltifat itu apa? Ada 3 iltifat itu perubahan domir dari ke satu ke kedua ke ketiga, dari ketiga ke kedua ke satu gitu ya. Yang kedua bilangan sama-sama di pihak yang sama, pihak ke satu atau pihak kedua atau pihak ketiga, tapi bilangannya rubah. Tunggal ke jama. Tunggal ke jama atau jama ke tunggal. Nah, yang ketiga iltifat itu Kalimat. berubah kalimat jumlah. Bisa ismiyah ke fi'liyah, bisa fi'liyah ke ini, atau bisa khobari ke insyai nanti macam-macam ya, macam-macam. Dan ini apa sangat menarik karena apa? Bisa kalimat perintah ke berita, bisa melarang ke berita, bisa bertanya ke berita, bisa apa macam-macam lah pokoknya, macam-macam. Baik, ada yang mau ditanyakan atau mau komen tentang iltifat ini? Cukup? Semakin menarik ternyata itu. Semakin menarik ya iltifat karena apa? Di dalam kalimat ayat itu ternyata ada yang tersembunyi iltifat artinya. Iya, ada ilmunya semua gitu maksudnya. Ternyata ada ilmunya, ada kajiannya ya, ada Selama ini kajian. kita cuma baca terjemah ternyata. Ya, lempeng kan selama ini. Saya juga lempeng selama ini. Begitu belajar ini iltifat, oh ada nuansa lain toh ternyata gitu. Iya, Ustaz. Ya, nah memang untuk bisa memutuskan iltifat ya kita nggak bisa menentukan kalau kita. Saya juga barusan bukan kata saya, tapi apa? Kata ada sumbernya gitu ya. Karena apa? Untuk menentukan itu iltifat ya harus cukup ilmunya. Kita mah hanya merasakan aja bahwa oh dalam Al-Quran itu ada iltifat gitu ya. Kalau kita nanti harus konfirmasi, harus kita cek ke yang ini ya. Apakah itu iltifat atau bukan. Kita mah sekarang hanya merasakan ya. Iya, Belum bisa menentukan gitu. Punya Ustaz, yang balago tuh yang dari Al-Quran gitu, semuanya gitu. Jadi ada contohnya di Al-Quran, di contohnya ini kan enak. Justru saya juga itu masih nyari Bu Elva. Karena apa? Karena kita sangat berkepentingan bahwa ada ayat itu dari segi balago hanya secara utuh gitu ya. Iya, itu yang saya Itu kepengen dia. gitu. Nah, memang kelihatannya belum ada buku yang karena pasti kalau itu tebel ya, akan tebel. Nah, dan sekali lagi biasanya di balago itu contoh-contohnya memang banyaknya dari syair biasanya. Biasanya gitu. Cara Ya, yang jangan dari syair jangan diambil. Maksudnya yang dari Al-Quran yang spesial untuk Al-Quran gitu. Saya belum menemukan yang ini gitu, yang ini kan kayak iltifat kan kalau dimasukin ke dalam Al-Quran apa-apa semuanya itu kan maksudnya sebagai kita kayak ustaz pengajar gitu atau apa bisa lebih di advance gitu ininya. Iya betul, kalau ada referensi ya. Nanti referensi. saya coba cari yang jelas. Kemarin kan ada yang sharing yang tulisan bukan skripsi ya. Bisa skripsi, bisa apa? Bisa tesis. Paling dari yang gitu-gitu, Mbak Elva.
Ada yang skripsi, ada yang tesis. Nah, itu juga bisa jadi sumber referensi buat kita ya. Karena itu pasti sudah dicek oleh dosen kalau itu ya. Sudah Dari dicek oleh Al-Quran dosen. ya Ustaz ya. Dari Maksudnya ada Al-Quran. semuanya. Ya. Kalau tesis itu pasti ke Al-Quran ininya, contohnya. Ada softnya Ustaz. Maksudnya ada soft copy-nya Ustaz. Nah, waktu itu sempat dikirim, tapi itu bahasanya bahasa kinayah kan yang waktu itu. Kalau iltifat ini belum. Kalau iltifat belum. Oh gitu. Ya. Ya nanti kalau ketemu gitu, maksudnya Balamo ini menarik banget. Ya. Gitu ya. Cuman sayang kan kita tidak bisa menginin. Oh ya ini Balamo atau mudah-mudahan bukan gitu ya. Ya. Iya. Baik. Nah itu sih yang Baik. ini Ustaz. Alhamdulillah. Baik Bu Elba dan sahabat sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah membahas kelanjutan dari iltifat. Semoga Allah memberikan kemudahan, kepahaman, pemahaman, daya ingat yang kuat serta istiqomah untuk terus mentadabburi Al-Qur'an. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, melancarkan segala urusan dan mengabulkan segala doa-doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tunda dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.